Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Sangga Kaila. Kali ini kita akan belajar tentang mikrotik akses. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS, dan diantaranya ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI atau ada serial console remote server, yaitu Telnet atau SSH. Kemudian Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, API, Bootset, dan Webfig atau HTTP, Telnet, lokal, dan yang terakhir ada mikrotik tip app. Untuk mikrotik tip app sendiri itu dapat diinstal pada Android atau iOS. Yang kedua adalah akses router board menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri ada available on Windows atau tersedia di Windows. Sedangkan terkait OS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga untuk menghubungkan antara router dan laptop, dapat dihubungkan menggunakan kabel LAN atau yang sering kita sebut dengan kabel OTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan Winbox. Agar dapat mengaksesnya, kita bisa memasukkan MAC address ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin. Lalu untuk di bagian password kita kosongkan. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka Winbox-nya, dan di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address, dan di sini mikrotik saya pada bagian IP masih kosong, yang mana kita akan masukkan menggunakan MAC address. Teman-teman dapat klik saja dan langsung klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Ketiga adalah menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox dengan langkah-langkah. Pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Di sini kita masuk ke aplikasi Winbox lagi. Lalu di bagian kiri pilih menu sistem, lalu klik identity. Di sini teman-teman dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Di sini saya isi dengan nama Waris. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK, dan kita sudah hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, teman-teman bisa klik pada menu IP, lalu klik di bagian address. Nah, di sini masih kosong, maka kita menambahkan dengan tanda plus untuk menambahkan IP-nya, lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.88.1/24. Untuk bagian network kita biarkan saja, lalu kita bisa pilih port berapa yang akan kita sambungkan ke PC kita. Di sini saya pilih Ethernet 2. Setelah selesai, maka teman-teman bisa klik apply dan OK. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi pada bagian connect to merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity, ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu pada version ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian port ini adalah port host router pada time. Ini merupakan beberapa lama mikrotik kita diaksesnya dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi, atau pada bagian dashboard terdapat banyak sekali. Yang pertama ada menu window atau redo dan save mode, yaitu untuk mode RAM. Terdapat juga session dan uptime, yaitu beberapa lama untuk router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada pada tanggal serta waktu yang digunakan. Di bagian sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox.
yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari quick set, yaitu yang digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address DHCP, PPPoE, Bridge, NAT, dan wireless. Yang kedua adalah menu custom, digunakan untuk controller. Jika ada banyak access point, misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada menu interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, AOIP, tune, dan VLAN. Selanjutnya terdapat menu wireless, digunakan untuk konfigurasi wireless extreme, dual slave, access, list, reputation, connection, connect, list, dan sebagainya. Menu berikutnya ada bridge, yaitu menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge atau wireless. Lalu selanjutnya adalah menu mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless max. Selanjutnya adalah IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, dan web proxy. Kemudian ada menu routing, jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol, pilih OSP, PGP, routing, filter di internet, signal forwarding, decision, dan pada menu sistem fitur yang paling banyak digunakan yaitu reset configuration, back reboot, certificates, logging in user, atau booting. Untuk menu push digunakan untuk konfigurasi bandwidth management seperti push CO3, HTTP, bandwidth, dan bandwidth prioritas. Untuk menu files yaitu isi hard disk yang mikrotik biasanya untuk file backup, konfigurasi. Kemudian menu log untuk melihat aktivitas router dalam load bleed bisa diatur di menu sistem. Lalu menu radius digunakan untuk radius klien. Kalau pakai Linux di sini berikutnya adalah menu tools, yaitu untuk bandwidth, testing, telnet, SSL, TRX, dan driving. Yang terakhir adalah menu terminal jika kalian ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Router OS, kita akan mengakses virtual mikrotik dan web yang aktif. Sebelumnya pindah aplikasi web outlet emulator. Karena di sini kita perlu persiapkan lebih dahulu environment-nya di MATLAB yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Kita juga persiapkan di Windows-nya. Dan kita akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Windows. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal MATLAB. Di sini saya memberikan topologi yang akan kita bahas dalam mempelajari mikrotik kali ini. Nah, di sini kita tambahkan perangkat mikrotik dengan klik kanan, kemudian pilih node, lalu cari yang namanya mikrotik, router OS, lalu pada bagian deskripsi kita menggunakan by default saja. Untuk icon di sini saya menggunakan icon routing, icon router, kita scroll ke bawah dan pada bagian option kita kosongkan, dan jika sudah kita bisa klik save. Nah, di sini kita sudah memiliki mikrotik router OS. Kemudian kita bisa start perangkatnya agar dapat mengakses mikrotik ini dengan aplikasi Windows. Maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan lalu pilih menu network. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi ESCP. Jadi network ini kita ibaratkan seperti ESP atau Wi-Fi. Pada bagian type di sini terdapat jenis cloud dari cloud 1 hingga 9 dan sebagainya. Jika manajemen cloud nanti akan mendapatkan IP private type 192 titik sekian. Sedangkan untuk cloudnet akan mendapatkan IP private type 10 sekian titik. Oke, di sini saya gunakan yang manajemen cloud. Saja lalu kita bisa klik save, kemudian kita hubungkan mikrotiknya dengan ESP, klik server agar saling terhubung. Nah, untuk dapat terhubung ke Windows, teman-teman bisa buka terminal mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada mikrotiknya, lalu klik enter agar bisa login. Nah, di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan username admin dan juga passwordnya masih kosong. Lalu kita cek IP address yang didapatkan beberapa dengan komen IP address string. Kemudian nanti akan muncul app yang kita dapatkan secara DHCP, dan ini kita bisa langsung mengintegrasikan dengan aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita adalah JR dan IP address-nya sama dengan yang tadi. Kita bisa langsung klik pada IP address-nya. Nah, di sini untuk username masih menggunakan admin dan password
dan untuk password masih kosong. Langsung saja kita bisa klik connect dan inilah tampilan dari mikrotiknya. Webfig adalah metode akses yang digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser Webfig. Perkenalkan secara OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Wingbox atau Webfig. Support IP versi 4 dan IP versi 6, juga support dan HTTP dan HTTPS Webfig. Juga sering dijadikan alternatif dari Wingbox dan untuk mengakses router Webfig bisa dengan menggantikan IP router pada browser yaitu http://. Kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser website teman-teman bisa lihat pada gambar di samping kanan cara menggunakan Webfig. Kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan dinamik pada topologi dari ISP di Pinet Track. Untuk praktiknya kita akan coba membuka browser dan kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.230.39. Nah, inilah tampilan dari Webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kiri. Jadi sejak mikrotik router OS versi 5.5 setelah diperkenalkan yaitu menu tab. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu settingan dasar router dalam satu tampilan saja. Nah, hanya dapat digunakan pada mikrotik super wireless. QuickSet dapat diakses melalui Wingbox ataupun web. Akses Telnet dan SSL ini merupakan metode yang digunakan dalam mengakses mikrotik router OS based on terminal dengan line invest. Nah, untuk mengakses Telnet dan SSL kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada mikrotik seperti ini tadi. Jadi akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSL Telnet, konsol new terminal PBX dan terminal di web. Dan SSL juga dapat digunakan running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah Telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSL lebih safe atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putty, WinFTP dan sebagainya. Untuk praktik kita akan coba remote dengan menggunakan Telnet. Nah, untuk Telnet kita bisa konfigurasi terminal command prompt. Di sini kita buka command prompt-nya dan kita bisa ketikkan Telnet dan IP address-nya yang tersedia pada mikrotik. Untuk Telnet di sini. Kemudian kita bisa login dengan username admin dan bagian password langsung saja di enter. Jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kedua kita dapat coba SSM melalui aplikasi Putty. Untuk Putty sendiri dia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi kita bisa langsung tuliskan saja IP-nya yaitu 192.168.230.139. Nah, untuk Putty port-nya SC-nya by default adalah 22. Kemudian kita bisa langsung klik open. Di sini kita accept, lalu lakukan login. Nah, di sini kita sudah berhasil login dan jika teman-teman ingin mencari menu yang akan kalian cari di Putty bisa langsung ketikkan saja. Here adalah konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console tersendiri adalah cara lain untuk meremote di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak di remote pada Wingbox. Perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol dan serial console. Jadi serial console digunakan apabila kita lupa atau salah mendisable semua interface pada mikrotik serial console. Juga dibutuhkan saat kita menggunakan set install remote via serial console. Juga membutuhkan kabel DP9 atau user USB ke DP9 serta menggunakan program hyperterminal COD karet jelas 115200 database 8 parity nonstop bit 1 dan flow control. Cara menggunakan serial console sendiri kita dapat menggunakan terminal seperti Putty, kemudian unit connection, type serial dan sesuaikan serial lainnya.
beberapa yang dapat kita dilihat device manager. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial lainnya berapa di menu device manager, lalu untuk speednya Red 1152 khususnya untuk perangkat mikrotik dan connection type-nya bisa menggunakan serial. Nah, saya rasa untuk pembahasan mikrotik akses kali ini sampai di sini saja.